Halo sahabat Forex, kembali lagi kita bertemu pada episode analisa mingguan untuk periode tanggal 12 Juli sampai dengan 16 Juli tahun 2021. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe berikut ini supaya sahabat Forex tidak ketinggalan video-video dari kami, dan juga klik like, berikan komen, dan share ke teman-teman sahabat Forex semuanya. Sudah, mari kita mulai analisa mingguan. Oke, analisa mingguan kali ini kita mulai dari data ekonomi yang akan dirilis pada minggu ini. Coba kita lihat dari trading ekonomik ya. Minggu ini ya, periode tanggal 12 sampai 16 Juli ada earning season dimulai. Ada bank-bank besar juga minggu depan akan merilis earning ya, laporan keuangannya untuk kuartal kedua. Kuartal kedua ini artinya dari periode 3 bulanan ya, 3 bulan kedua di tahun ini, antara periode bulan April sampai dengan Juni. Ini akan dirilis laporan keuangannya ya. Ini akan berpengaruh kepada indeks saham ya, indeks saham dan indeks Dow Jones, kemudian S&P ya, atau juga Nasdaq. Dan juga minggu ini ada pidato dari Ketua The Fed, Jerome Powell, laporan 6 bulanan ya ke Kongres. Nah, ini juga kita patut cermati laporan semi annual ini yang akan dipaparkan oleh Ketua The Fed, Jerome Powell, di hadapan Kongres. Ya, kita akan lihat apakah ada perubahan dari kebijakan yang akan diambil oleh The Fed. Sementara ini kebijakan The Fed adalah akan menaikkan suku bunga ya 2 kali sampai dengan tahun 2023, dan juga tetap pada kebijakannya untuk membeli obligasi ya. Kebijakan ini telah dimulai semenjak adanya pandemi. Kemudian juga dari data ekonomi minggu ini ada data inflasi di Amerika, retail sales, kemudian produksi dari industri. Dan juga ada dari Tiongkok, dari China ada data GDP ya untuk kuartal kedua. Dari Inggris ada data inflasi dan jobless number ya, pengangguran di Inggris. Kemudian yang penting juga ada dari Bank of Japan ya, ini ada interest rate decision, ada suku bunga dari The Fed, biasanya akan dilanjutkan dengan kebijakan moneter ya. Ini menjadi yang harus kita perhatikan di minggu ini. Oke, kalau tanggalnya ini data yang akan dirilis. Data akan dirilis itu jadi pada hari Senin tidak ada data yang begitu besar ya di pasar. Kemudian hari Selasa ini dia data inflasi, data consumer price index ya, data inflasi jam 7.30 PM, jam setengah 8 malam. CPI-nya di bulan Mei 0,6%, di bulan Juni prediksinya turun ke ada penurunan 0,5% ya. Kemudian core CPI-nya, kalau CPI ini data semuanya ya, termasuk food dan energi. Kalau CPI core CPI ini di luar food dan energi ya, excluding food dan energi, di luar makanan dan minyak ya, energi. Prediksinya 0,4, di data sebelumnya 0,7 ya. Ini ada penurunan juga dari sisi data di tingkat konsumen. Itu hari Selasa. Kemudian di hari Rabu pada jam 9 pagi ya, ada data juga dari New Zealand. Ini data dari Royal Bank of New Zealand ya, ini suku bunganya. Kemudian juga di hari Rabu ada data CPI pound sterling, data inflasi. Tidak ada penting ya, ini yang penting kita perlu perhatikan ya. Di hari Rabu juga ada data producer price index ya, data inflasi ini di Amerika pada jam 7.30 malam di hari Rabu ya. Ini data-data yang harus kita perhatikan. Prediksinya 0,8 ya, kemudian ada penurunan 0,6% di bulan Juni ya, ini prediksinya ini.
Kemudian juga ada dari Kanada, ada suku bunga, kemudian ada kebijakan moneter ya. Di Kanada juga pada hari Rabu akan merilis datanya jam 9 PM ya. Jadi jam 9 malam ini Kanada akan merilis suku bunganya. Kemudian jam 10-nya ada press conference dari Bank of Canada ya, kalau yang trading pair pair Canadian dollar ya, ini harus diperhatikan. Kemudian juga di hari Rabu itu jam 11 ya, Federal Reserve Chairman ya, Jerome Powell akan berbicara di depan Kongres untuk semi annual report. Nah, ini yang penting yang mesti diperhatikan ya, akan berpengaruh kepada US dollar dan pergerakan harga emas. Kemudian di hari Kamisnya ada data tenaga kerja, situasi tenaga kerja di Australia jadi jam 8.30 pagi. Di bulan Mei datanya 100 ada penambahan sebanyak 115.000, tapi di bulan Juni diperkirakan turun sebesar hanya 20.000 penambahan jumlah tenaga kerja, tetapi tingkat tenaga kerjanya, tingkat penganggurannya 5,1% di bulan Mei. Di bulan Juni ada peningkatan menjadi lebih baik, angka 5% ya. Tingkat penganggurannya ini dia. Kemudian dari Kamis ada GDP di 9 pagi dari Tiongkok ya, GDP-nya itu di kuartal kedua turun hanya 8%. Wah, cukup jauh nih penurunannya nih untuk hari Kamis kalau kita trading di pagi hari ya. Kemudian di hari Kamis tidak, ini dilanjut ya, jadi 2 hari Federal Reserve Jerome Powell berbicara di depan Kongres itu dari hari Rabu dan Kamis ya, berlanjut terus jam 8.30. Kemudian di hari Jumatnya ada data inflasi dari New Zealand. Nah, ini dia yang harus kita perhatikan di hari di hari Jumat dari BOJ Outlook Report. Kemudian sama suku bunganya ya. Ini data-data yang harus kita perhatikan di minggu ini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dengan teknikal. Ya, jangan lupa ya subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang kami berikan. Oke, kita masuk ke teknikal. Kita mulai dari pound sterling US dollar ya. Kita mulai dulu dari indeks dolar ya. Indeks dolar ini di minggu lalu ya, coba break high di minggu sebelumnya, tapi tertahan ya, kemudian dia turun, tidak berhasil ya, dia hanya coba tembus di tertingginya di minggu sebelumnya, tapi di minggu lalu kembali turun. Cuma secara overall kita lihat semenjak The Fed memberikan kebijakan yang akan menaikkan suku bunga 2 kali sampai tahun 2023 ya, indeks US dollar ini sudah naik cukup tajam. Kemudian di minggu lalu tertahan, dan dengan ada banyaknya data di minggu depan ini ada kemungkinan dia akan turun balik lagi ke atas, atau dia coba naik ke lebih tinggi lagi ya. Artinya karena ada minggu lalu juga tidak begitu ada banyak data penting ya, seperti bergerak di range-nya. Cuma secara teknikal saya masih sampai ada perubahan ya, paling tidak di hari Rabu dan Kamis ya, ketika Jerome Powell akan berbicara di depan Kongres, paling tidak ini dia geraknya akan sideways. Kemudian kita akan lihat pembicaraan dari Jerome Powell itu seperti apa ya. Ini kemungkinan yang akan ada pergerakan ya, entah dia naik lagi kalau memang apa yang dibicarakan oleh Jerome Powell itu masih sejalan dengan apa yang disampaikan oleh The Fed di bulan yang lalu ya. Kita harus ingat juga tanggal 29 Juli ini Fed akan meeting lagi. So kalau lihat dari technical sampai sejauh ini US dollar masih bullish ya, secara technical juga high-nya masih lebih tinggi dari minggu sebelumnya ya, walaupun hanya sedikit.
kemudian didorong turun dan belum melewati low di minggu yang lalu. So ini trennya saya lihat masih naik ya. Ini adalah level yang akan kita lihat di minggu depan, apakah level ini bisa break. Ya, kalau ini bisa break dia akan ke level level support selanjutnya di area ini ya. Cuma saya lihat mungkin pergerakan di minggu depan baru akan ada perubahan. Mungkin ya di indeks dolar ini potensi akan ada pergerakan besar itu nanti pada saat di hari Rabu dan Kamis ketika Jerome Powell berbicara di depan Kongres. So kalaupun dia minggu depan secara teknikal menurut saya level ini akan ada choppy di sini ya, bolak-balik sebelum hasil dari pembicaraan Fed itu di pembicaraan dari ketua The Fed Jerome Powell itu berbicara di depan Kongres. Baru kita akan lihat dia coba turun ke bawah lagi atau dia akan pullback lagi naik ke atas. Tapi sampai sejauh ini sampai hari ini ya saya masih bullish untuk US dollar dan ini ada kesempatan area ini kesempatan untuk buy indeks US dollar. Oke, ini untuk teknikal dari indeks US dollar. Kita masuk ke pound sterling. Kalau kita lihat ya pound sterling ini bullish ya sejak tahun lalu. Nah, kemudian dia coba tes selanjutnya ini untuk time frame D1 ya, kita lihat pergerakannya bullish dan sampai minggu lalu ya. Ini setelah the Fed setelah the Fed memberikan indikasi akan menaikkan 2 kali suku bunganya, kemudian pound sterling itu terdorong turun ya. Cuma dia tidak bisa belum bisa tembus level low yang ini ya, menurut saya ini level cukup kuat. Jadi terlihat kalau di D1 ini dia pergerakannya seperti akan ranging ini ya. Nah, seperti itu. Lihat seperti ranging di area ini. Kalau untuk minggu depan bagaimana ya di minggu ini dia naik ke atas, kemudian terdorong turun, tapi di akhir minggu ya ini harga didorong naik ke atas. So kalau secara teknikal saya belum melihat ini dia akan naik ke atas, ini masih akan turun ya, mungkin akan sideways di area ini. Ya ini sekali lagi ada level kunci. Untuk pasangan pound sterling US dollar ini saya masih bearish, kecuali secara teknikal bisa break area 1.40 ini baru mungkin saya akan lihat pergerakan pound sterling ini akan bullish ya. Tapi saat ini saya masih lihat pergerakan ini masih bearish. So kita akan lihat di minggu depan, apalagi dengan adanya banyak data yang akan dirilis di minggu depan ya. So teman-teman perhatikan aja di area-area resistan dan supportnya ini ya, apakah terjadi penerusan ya dari tren turun ini, atau ini sudah berbalik arah ya ke tren bullish. Tapi sejauh ini sebelum ini di break ya, ini trennya masih akan trennya ini masih terlihat tren turun. So kalau untuk tren turun ya bagusnya ambil posisi sell ya di area-area resistan ini ya, kecuali ini bisa tembus baru ini dia akan coba tes level selanjutnya. Selama ini belum tutup di area ini masih akan terdorong turun ke bawah ya. Ini untuk Australian dollar, kemudian untuk ini untuk pound sterling, sorry ini untuk pound sterling ya, ini untuk pound sterling. Karena besok ada data besar, jadi saya akan lihat di minggu depan apakah ini dia akan break low atau dia akan berubah arah naik ke atas. Jadi kita tunggu di area-area ini apakah ada rejection atau tidak ya. Kalau tidak ada rejection ya dia akan tembus, baru saya berubah menjadi bullish untuk pound sterling US dollar. So kita sekarang masuk ke Australian dollar USD.
eh, trennya ini terlihat turun ya, bahkan di minggu lalu ya ini masih tren turunnya masih cukup kuat ya. Di minggu lalu pun dia bisa break di minggu sebelumnya. So, tapi sama juga besok Australian dollar juga ada data ya, data-data yang penting di sana. Selama tidak break garis yang hijau ini, saya juga masih melihat Australian dollar USD ini akan tetap terdorong turun ya. Mungkin minggu depan dia akan coba tes low-nya. Tapi kalau sudah break di area ini 0.76260 ya, kurang lebih di area sini 0.76200 ya, 0.76150. Selama tidak tutup di atas ini ya, saya masih melihat pergerakannya dia akan turun ke bawah ya. Ini pullback, dia akan tes di area ini ya, area resistan yang ini. Kemudian akan coba tes low-nya lagi ya. Minggu depan juga ada data dari Australian dollar yang harus kita perhatikan. So, untuk Australian dollar ya saya akan buy apabila uh, ada rejection di area-area resistan ini. Tapi kalau di sini tembus ke atas, saya akan berubah menjadi buyer. Kalau harganya ini bisa tumbuh tutup di atas garis warna hijau ini. So, menurut saya minggu depan ini cukup bagus di area 75395 ya. Untuk lihat apakah ada rejection atau dia bisa kembali tutup di area bawah ini ya. Kita di time frame 4 jam yang kita akan ambil posisi, saya akan ambil posisi sell untuk Australian dollar USD. Kemudian selanjutnya di pasangan euro US dollar ya, kita lihat di time frame H1. Kalau kita lihat di time frame H1 ya pergerakannya dia tidak berhasil di minggu lalu, belum berhasil tes low selanjutnya ya. Dia belum bisa berhasil tembus low selanjutnya, kemudian ini sekarang terjadi pullback. So kita akan lihat apakah di minggu depan pergerakan ini akan berubah, tapi trennya ini sementara yang saya lihat tetap sama juga, tren untuk euro ini juga masih akan turun ya. Ini level-level yang akan kita lihat di minggu depan, level-level yang akan saya lihat di minggu depan untuk coba ambil posisi sell ya. Apakah di area-area ini, kalau saya kecilin ke time frame 1 ya, apakah di area-area ini ada rejection atau tidak ya. Dan inilah yang akan saya coba ambil posisi sell apabila ada rejection di dekat-dekat sini ya. Kalau ada rejection, saya akan ambil posisi sell karena memang trennya itu masih turun. Dan selama tidak break level hijau garis ini ya, di 1.20074 ya, saya masih melihat tren untuk euro USD ini masih akan turun. So ini adalah area-area untuk coba ambil posisi ya, di area ini atau area ini. Selama tidak ada break, kemudian ada rejection di area-area ini di 1.18960-an, kemudian di 1.19750 dan terakhir di 1.20074 ya. Selama tidak bisa break, saya akan coba ambil posisi sell ya. Ini level terakhir, kalau dipecah ya saya akan berubah menjadi bullish untuk euro USD. Jadi sekali lagi untuk euro USD trennya juga masih akan turun ya. Euro itu berhasil break low ya, kemudian ini coba pullback. So kita akan lihat di minggu ini ya, apakah trennya ini akan berubah, apakah dia akan seperti ini ya, kemudian naik ke atas, atau ini pullback dan dia akan coba tes low selanjutnya ya, low yang terdekat setelah area ini, low selanjutnya mungkin di sekitaran sini ya, yang terlihat itu di sekitaran 1.17366 ya.
Kalau memang ini ada continuation dari penurunan minggu yang lalu ya, level ini akan coba dicari oleh seller ya, 1.17366 ya, daerah sini ya. Kalau memang ini terjadi continuation ya, saya akan ambil posisi sell di dekat area-area resistan, atau apabila dia bisa break supportnya ini ya, kemudian dengan target di pertama itu 1.17366 ya, sekitar sini. Oke, di area hitam ini. Lanjut kita ke pasangan USD JPY. Jadi untuk pasangan USD JPY memang pada analisa minggu yang lalu memang saya juga sudah katakan ini ada bearish engulfing ya. Ini ada bearish engulfing, dan apakah ini pullback ya, atau ini memang tekanan dari pasar yang akan coba low selanjutnya. Pada minggu lalu cukup kuat tekanan, walaupun di area resistan ini kita lihat dari candlenya ini ada buyer coba push setelah didorong oleh seller ya, kemudian buyer coba dorong ke atas ya, tapi tidak berhasil. Di hari berikutnya seller mendominasi, di hari berikutnya lagi seller bertahan ya, buyer coba push tapi seller tahan lagi sehingga terbentuk candle doji, tapi kemudian seller berhasil mendorong ya, tapi di hari Jumat kemarin terlihat seperti buyer mendominasi. Ya, jadi memang tidak ya di level-level support ini memang terlihat buyer coba push ya, tapi didorong lagi oleh seller. Tapi di minggu kemarin ya terlihat buyer sudah mulai masuk. So dari overall trend ini ya, untuk USD yen saya masih menurut saya ini area bagus untuk beli ya. Saya masih bullish untuk US dollar, kemudian bearish untuk yen ya, sehingga ini juga level yang bagus untuk beli, untuk mulai masuk ke beli di USD yen ya, karena menurut saya apabila level ini tidak bisa dipecah ya, ini dia masih akan continue naik, tapi apabila ini sudah di break ya, kemungkinannya dia akan cari turun ke bawah. Ini level terakhir dari USD yen. Kalau saya mau berubah USD yen ini dari bullish ke bearish ya, selama tidak break saya masih bullish untuk USD yen ini. Kalau kita lihat juga seperti itu ya, di minggu lalu dia tidak bisa tembus, walaupun turun dia belum berhasil tembus di level ini. Kemudian ada buyer mulai masuk, kemudian kalau kita lihat ini seperti memang ini seperti pola bear flag ini ya. Jadi memang kemungkinannya minggu depan ya ini masih akan turun ya, kalau dia bisa break ya dia akan turun. Dia akan coba tes lagi, di area low ini ya. Kalau dari pola candlesticknya seperti terlihat bear flag ya, bear flag di support lagi. Jadi memang potensi untuk turunnya ini cukup besar selama dia tidak bisa break di area ini. Selama di ini sih kelihatan dia akan tes low-nya lagi di minggu ini, dia akan coba tes low-nya lagi. So kita akan lihat apakah dia akan bisa tembus di area 109 ini ya. Kalau dia tidak bisa tembus di 109 ini saya masih bullish, tapi seandainya tembus di bawah 109 ini saya berubah bearish untuk pasangan USD yen. So plan saya tetap saya akan buy apabila mendekati area-area
support ini. Ini untuk USD-Yen. Kemudian kita coba dilihat di pergerakan emas ya, di minggu lalu akhirnya level ini level resistan ya, selama 2 minggu bertahan, tapi di minggu lalu bisa ditembus karena memang seperti saya juga udah sampaikan, ada build up ya. Di minggu sebelumnya ini ada build up dari buyer. Maksudnya build up itu low-nya itu makin tinggi, jadi memang potensi untuk break-nya itu break area ini tuh cukup besar ya. Jadi memang minggu lalu pun dia break, kemudian supportnya tertahan di area ini. Dan setelah itu di minggu lalu market seperti dia ranging di area ini, di level ini dan level ini ya, sekitar 1796, 1797. So untuk minggu depan pun saya masih melihat memang ini potensinya kalau untuk untuk resistannya kan memang di sini ya. Ini resistan yang tidak berhasil ditembus. So saya masih lihat untuk pergerakan emas ini trennya pun masih sama ya. Saya masih melihat kalau tidak break area 1869 yang untuk potensi turunnya itu cukup besar. Level terdekatnya dulu aja ya sebelum kita bicara 1869 itu level 1825, apakah dia bisa tutup di atas ini atau tidak. Selama dia tidak bisa tutup ya ini pergerakannya masih akan turun ke bawah, tapi kalau sudah tutup di atas ini dia akan main range di antara 1825 sampai 1869. Kalau 1869 ini tembus ya dia akan main range-nya di atas lagi. Tapi untuk minggu ini ya saya masih melihat karena seperti terlihat ranging ya untuk emas di minggu yang lalu. Seperti ranging pergerakannya di area sekitar sini ya, pergerakannya ranging di 1814 sampai di 1796 ya, dia ranging di area ini. So minggu depan pun saya akan lihat dia masih akan bolak-balik mungkin sampai nanti data Kanada atau data dari Amerika ya di Rabu dan Kamis, atau hari Selasa juga ada data data inflasi ya, iya kemungkinan dia akan spike naik ke atas, coba 1825 ya terakhirnya, kemudian dia akan turun lagi ya. Ini dia akan coba naik ke atas ke 1869. Menurut saya yang bisa membuat ke sana itu ya data dari The Fed ya, apa yang bicarakan The Fed, ketua The Fed Jerome Powell dari Rabu dan Kamis, dan juga earning ya, laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan di Amerika, apalagi ada data-data bank besar. Karena apabila laporan keuangan di sana jelek ya artinya banyak orang akan tarik duit dari saham, kemudian akan masuk ke aset, akan keluar dari aset-aset yang berisiko dan mulai akan masuk kembali ke aset-aset yang tidak berisiko ya, seperti emas, US dollar, kemudian di yen Jepang juga. Jadi kita perlu perhatikan minggu depan data earning juga laporan earning dari perusahaan-perusahaan di Amerika, terutama dari bank-bank besar di Amerika yang akan juga dimulai dirilis di minggu depan. Jadi sekali lagi untuk emas ya, saya melihat trennya ini masih akan turun, so saya akan coba untuk ambil posisi sell di area-area tertinggi minggu lalu di sekitar 1814 sampai 1818 ya. Kemudian di dekat 1865 apabila area ini tembus saya akan lihat di area 1825 apakah ada rejection. Kalau tidak ada rejection saya akan ambil posisi sell. Juga di area ini apakah ada rejection ya, biasanya kalau saya trading harian di emas saya akan turunkan ke time frame H1 ya, apabila ada rejection di area ini saya akan ambil sell. Kemudian ini saya juga udah pasang sebenarnya di minggu lalu limit di 1825, ini tetap saya akan pertahankan. Kemudian saya akan cut loss apabila ternyata bisa tutup di area ini, baru saya akan cut loss ya. Tapi kalau tidak ada area 1825
18.15, 18.16 ya, apabila ada candle rejection saya akan coba ambil posisi sell ya. Candle rejection itu seperti apa sih ya, contoh seperti ini ya, ketika dia udah sentuh kemudian ada rejection, ada gravestone ya, juga ada yang bilang pin bar di resistan ya, coba untuk sell di sini bagus ya. Seperti ini sebenarnya sepertinya dia udah coba tutup di atas ya di 1 jam, cuma akhirnya di 1 jam berikutnya seller coba push ke dorong harga lagi ke bawah. Kemudian di jam berikutnya ya seller benar-benar coba untuk push sehingga ada candle gravestone ya, di jam berikutnya didorong turun ya. Juga kita akan lihat di minggu depan di area ini apakah ada rejection atau tidak. Dan jarak antara ini pun tidak terlalu jauh, jadi di level ini pun boleh ambil posisi apa ada rejection. Apabila break jangan juga dulu di buy karena jaraknya dekat ya, di back tunggu aja apakah dia turun balik ke bawah ya atau dia coba ke atas, kemudian di area sini baru ambil posisi sell kalau ada rejection di harga sekitar 18.25. Ini untuk emas pergerakannya cukup besar kalau di emas, jadi kalau equity-nya tidak banyak ya, lebih baik hindari trading di emas karena memang pergerakannya cukup lebar dan nilainya juga cukup lebar ya, cukup besar nilai uangnya di emas ini. Oke, sahabat forex, itulah analisa saya untuk pergerakan minggu ini ya. Analisa ini bukan, saya tidak bermaksud atau saya tidak menyuruh sahabat forex untuk ambil posisi, tapi ini hanyalah analisa saya dan trading plan saya, apa yang akan saya lakukan untuk tradingan saya di minggu ini ya. Teman-teman boleh jadikan analisa ini untuk menjadi referensi, dan untuk trading, untuk ambil posisi ya, pastikan sahabat forex semua tahu mengenai risikonya dan sudah paham mengenai risikonya dan siap kehilangan menerima risiko yang mungkin akan terjadi. Apabila belum siap dengan risikonya, saya sarankan untuk tidak usah trading ya, atau coba dulu di. Oke sahabat forex, itu saja. Jangan lupa juga sekali lagi subscribe channel ini agar kalian agar kalian bisa mendapatkan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih.